Soalnya karakter monster di sini tuh nggak bego gitu. Wow. Ini apaan sih? Jelek banget. Ini bagus wey. Jelek. Bagus tahu. Jelek ih. Bagus. Jelek. Bagus. Udah, buruan memulai. Hai netizen. Hai. Balik lagi sama kita di program Diantara Diantara, angkat bicara. Bareng gue Reta, gue Sani. Dan gue Terry. Gimana nih 2021? Udah ngelakuin dosa apa aja? Parah ya kudusnya. Udah dosa ya ngomonginnya. Emang yang kemarin-kemarin udah diampunin ya? Udah. Makin numpuk ya saya lihat-lihat ya. Agak serem gitu. 2021 ngomonginnya dosa gitu. Oh iya, kita mau bahas yang serem-serem gak sih? Iya, kita kali ini mau bahas yang agak serem gitu, agak scary gitu kan. Ini adalah salah satu serial original Netflix. Judulnya adalah Sweet Home. Wow. Anjay. Anjay. Apa sih kak, anjay-anjay? Lutfi ya? Lutfi Anjay. Oke, langsung aja ya kita langsung ke sinopsisnya. Gue bakal bacain dulu sinopsis dari serial Sweet Home. Jadi guys, Sweet Home ini bercerita tentang anak muda yang bernama Cha Hyun Soo yang ternyata dia itu baru aja nih pindah ke sebuah apartemen setelah keluarganya ini meninggal dunia. Jadi itu dia hidup sebatang kara nih sekarang si Cha Hyun Soo-nya. Gak lama setelah pindah, ternyata karakter yang bernama Song Kang ini dihadapkan oleh kejadian-kejadian yang aneh. Dimana kejadian yang anehnya ini, tetangga-tetangga di apartemennya itu berubah jadi sesosok monster. Yang merupakan cerminan dari perilaku individualnya itu Keinginan sendiri. terdalam mereka. Ya, betul. Jadi serial Sweet Home ini intinya ya bercerita tentang si anak muda itu yang mencoba survive di apartemen Green Home dari monster-monster itu. Iya. Jadi mulai menarik nih. Kalau misalnya dilihat dari trailernya sih emang bagus ya. Cukup menjanjikan gitu. Iya. Nah kalau misalnya ngelihat dari di webtoonnya kan sebenarnya ini adalah adaptasi dari webtoon ya. Ngelihat dari webtoonnya sih sebenarnya review-review dari orang yang udah baca itu komennya positif ya. Tapi nggak tahu nih kalau di serial dramanya ini apakah akan sepositif itu? Nah, gimana nih tanggapan dari kalian berdua? Nah, tanggapan gue nih ya, menurut gue sendiri, serial ini tuh cukup menegangkan sih, cukup bikin deg-degan. Yang gue suka dari serial ini itu beda sama kayak serial-serial zombie lain. Makanya lebih tepat dibilang monster sih ketimbang zombie. Soalnya karakter monster di sini tuh nggak bego gitu. Wow. Begonya harus gitu ya. nggak bego banget gitu loh. Yang bikin menarik dan seru tuh para monsternya bisa ngelakuin banyak hal, bahkan termasuk sampai bisa ngomong juga gitu. Makanya di Sweet Home ini ceritanya tuh unik dan seru buat kita ikutin gitu. Kalau menurut gue sih malah serial Sweet Home ini nggak terlalu tegang. Sweet Home ini kan mengusung genre action ya. Tapi sayangnya di dalam serial ini malah dosis dramanya itu kebanyakan. Iya, mungkin karena drama Korea itu kan identik sama drama. Jadi malah banyaknya tuh drama antar Cha Hyun Soo sama penghuni apartemennya aja. Karena gue tuh pas ngeliat serial ini ada di Netflix, expect gue ketinggian gitu kan. Gue pengen liatnya kebanyakan, pengennya kayak banyak actionnya aja. Tapi ternyata actionnya malah adanya di episode akhir gitu. Di episode 1 sama episode 2 oke lah, lumayan tegang kan. Karena si Cha Hyun Soo-nya ini terinfeksi gitu kan. Jadi kayak mulai bikin deg-degan. Tapi pas selanjutnya tuh udah mulai melempem lagi actionnya. Iya, jadi kayak udah episode akhir-akhir jadi ya udahlah drama aja gitu. Nah, alasan kenapa gue bilang kalau serial ini melempem actionnya, karena kan biasanya kalau kita nonton film zombie atau film yang mengharuskan orang-orang itu survive, itu karakter utama langsung diliatin dia survive gitu kan, berjuang untuk hidup. Nah, di serial ini tuh
malah karakter utamanya langsung terinfeksi. Iya. Oh, iya. Tapi abis itu kayak miss gitu nggak sih? Iya, Nah, makanya. Ya iya sih, kalau soal dramanya emang banyak banget. Tapi justru menurut gue itu yang bikin menarik karena itu nguras emosi penonton. Jadi nggak soal cuma action-actionnya doang gitu. Ya bagi penonton itu dengan adanya drama gitu itu lebih masuk ke hati kalau kata gue mah. Malah banyak adegan tuh yang bikin kerasa penonton tuh seolah ikut merasakan apa yang karakter di dalam Sweet Home itu rasakan, terutama ketika mereka itu gimana sih cara ininya bertahan hidup untuk survive-nya gitu. ya sih, aku juga kayak mikir kalau misalnya kita di situ apa bisa gitu ya kita survive gitu kan di tengah monster-monster yang gede-gede banget gitu kan. Iya, bahkan ketika mereka melawan monster gitu. Nah iya sih benar banget, kayak scene-scene sama dialognya tuh banyak banget yang relatable gitu ya ke kehidupan kita ini gitu. Ya oke sih kalau masalah relatable terus terenyuh kayak gitu-gitu kan. Cuman kalau menurut gue tetap aja dosis dari dramanya hal-hal kayak gitunya tuh harusnya bisa dikurangi dan Too much ya, iya, terlalu too much dan harusnya fokusnya ke actionnya aja. Menurut gue ada hal lain yang bikin gue nggak nyaman gitu ketika gue nonton film ini, yaitu penampakan dari si monsternya. Visualnya tuh kayak gimana ya? Ini kan live action, otomatis semuanya real gitu kan. Tapi bentuk monsternya tuh kayak komikal gitu. Jadi kayak ya kan kayak nonton film tapi monsternya monster komik kayak gitu. Itu sih yang bikin gue kayak menurut gue CGI-nya masih agak kurang gitu. Terus sama ada lagi karakter di film ini kan banyak banget. Nah, sayang banget kalau karakternya tuh bener-bener kurang digali gitu satu persatu. Yang gimana ya, jadi bikin gue yang nonton itu sampai akhir gue nggak hafal sama karakter-karakter yang ada di film Sweet Home. Sampai begini ya. Banyak banget. Ya mungkin kalau soal niru visualnya mungkin karena agak susah ya niru visual yang benar-benar klop dengan yang ada di webtoonnya. Jadi kadang cerita fantasi tuh ya visualnya nggak bisa benar-benar mirip dengan yang diadaptasi kalau dalam hal ini webtoon ya. Iya betul banget sih, kan komik ya. Cuman kalau misalkan soal CGI itu bisa bersaing lah. Apalagi gue suka sih dalam visualnya tuh dengan yang identik dengan warna-warna neon yang kayak cyberpunk banget. Yang gue bilang itu loh. Iya gue suka banget yang kayak gitunya. Apalagi soal actingnya tuh bagus. Jadi itu tuh bisa menutupi kekurangan yang lu maksud tadi kalau kata gue. Bisa dibilang kalau Sweet Home ini tuh sebenarnya lebih kuat di cerita dan karakternya ya ketimbang efek-efek visualnya. Terus ya kalau lu perhatiin di situ kan di Sweet Home itu pakai setnya itu pemukiman kumuh gitu kan. Tapi ya anehnya itu tuh di layar itu enak banget dilihat, yang karena yang gue bilang tadi dengan efek-efek CGI color tone-nya yang dengan identik lampu neonnya itu enak banget dilihat. Sinematografinya, tone color-nya itu benar-benar manjain mata banget. Ya kalau untuk set apartemen boleh lah ya, emang enak. Kalau tone-nya emang boleh. Iya, moodnya hangat gitu kan. Tapi kalau untuk karakter gue kurang setuju nih, karena menurut gue karakternya itu masih karakter developmentnya itu masih kurang digali aja. Apalagi si karakter utamanya. Ya emang si Cha Hyun Soo ini digambarinnya itu cowok-cowok flat dan kayak udah gak ada semangat hidup iya, lah ya. Tapi menurut gue malah hambar aja gitu. Rasanya tuh nggak dapet ke penonton. Kalau gue ngerasanya gitu. Padahal dia karakter utama. Iya, padahal dia tuh karakter utama. Apalagi karakter-karakter pendukungnya kan banyak gitu kan, tadi gue udah ngasih tahu. Nah, herannya tuh si Cha Hyun Soo ini kan dia pemeran utama, tapi cepet banget kan terinfeksinya. Tapi si karakter pendukungnya tuh malah lama gitu loh. Yang jago-jago tuh cepet untuk terinfeksi. Nah, yang karakter-karakter yang nggak terlalu penting ini malah lama, malah sehat aja gitu, sehat walafiat aja gitu. Iya, justru karena itu nih menarik gak sih?
mungkin kayak corona kali ya. Kelihatannya sehat kan belum tentu sakit gitu. Iya sih. Apa ya? Nah terus lu tau gak sih pas apa namanya Cha Hyun Soo ketemu sama orang sejenisnya dia yang bisa berubah jadi monster itu, dia kayak langsung percaya gitu. Padahal kan kemarin-kemarin dia udah apa namanya udah survive bareng tetangganya, itu kayak nggak ada kenangannya, nggak ada efeknya gitu buat si Cha Hyun Soo-nya. Sama lagi gue juga nggak tahu apa namanya Cha Hyun Soo ini mau dibawa kemana dan nasibnya tuh kayak gimana tuh nggak tahu deh, nggak dijelasin banget kan. Iya. Ya iyalah, si Cha Hyun Soo langsung percaya. Oh lawang dia sama tetangganya aja cuma dimanfaatin. Dan emang ya menurut gua tuh serial ini tuh perlu ada season 2-nya karena banyak hal yang memang belum dapat penjelasan. Belum Iya, terjawab ya. iya. Jadi hal-hal semacam Cha Hyun Soo nasibnya tuh kayak gimana juga belum iya jelas. itu contohnya kayak semacam Cha Hyun Soo nasibnya gimana, terus sama asal usul virus itu juga belum jelas. Makanya season 2-nya tuh perlu ada. Nah, dan satu lagi nih menurut gua, aktornya tuh actingnya tuh bagus-bagus. Mereka tuh bener-bener totalitas gitu, meranin peran karakter-karakter yang ada di Sweet Home. Kayak contohnya si Lee Si Young itu kan ini badannya 6 bulan kan, gedein badannya iya. 6 bulan. Iya, maksud gua untuk hasilin otot-ototnya itu Yang dia lakuin iya. yang keker gitu. Ya sih, gue juga melihat totalitas. setotalitas itu ya, apalagi cewek gitu kan. Iya, dia sampai cewek. mau ngerubah bentuk badannya jadi berotot, keker gitu kan. Jadi emang sih gue acungin jempol banget buat Lee Soo Young ya, salah satunya udah mau totalitas di film ini. Nah, secara overall memang serial Sweet Home ini bagus banget gitu ya. Dan tadi kalau misalnya ditunggu banget season 2-nya karena emang banyak hal-hal yang belum terjawab, dan semoga season 2-nya juga lebih banyak ya actionnya. Tapi sebagai sebagai serial buatan Korea yang bergenre action thriller, ya udah cukup bagus sih dari segi visual, terus juga alur ceritanya udah cukup bagus. Jadi kita tunggu aja season kedua dari serial Sweet Home. Nah kalau misalnya kalian netizen yang mau nonton serial Sweet Home, ini juga masih tersedia di Netflix ya. Ada 10 episode dari season pertama ini. Nah, segitu dulu review dari kita bertiga tentang serial Sweet Home. Kalau misalnya kalian suka, atau mungkin kalian udah nonton, bisa nih kalian komen di bawah tentang gimana sih review dari kalian setelah nonton Sweet Home. Apakah kalian gimana tanggapannya suka, gitu, atau justru nggak suka? Gitu. Oke, buat netizen yang belum subscribe, kalian bisa subscribe, klik yang ada merah-merahnya. Kalau saya udah mulai abu-abu berarti udah tuh ya, nggak usah diklik lagi. Dan juga jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan update terbaru dari kita bertiga. Ya, juga share video ini ke orang lain biar orang-orang juga pada tahu. Dan juga follow Instagram kita dan Instagram Yaptura @Yaptura. Dan tunggu konten-konten kita berikutnya. Bye. Jangan lupa dislike